Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan judul Satu-satunya Pembimbing Sejati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Bilangan 22 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Mari kita ikuti penjelasannya. Bangsa Moab adalah bangsa yang direndahkan, penyembah berhala, namun mereka menunjukkan ketulusan dan kesungguhan dalam upaya mereka untuk mengamankan kekuatan ilahi melawan Israel. Menurut terang yang telah mereka terima, kesalahan mereka tidaklah sebegitu besar di mata sorga seperti kesalahan Bileam. Karena dia mengaku sebagai Nabi Allah, semua yang dia katakan seharusnya berasal dari Tuhan Yehova. Oleh karena itu dia tidak dapat berbicara sesuka hatinya, tetapi harus menyampaikan pesan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan melihat dalam diri Nabi yang angkuh ini, seorang pria yang hatinya tercemar oleh tipu daya dan kemunafikan, dan mempermalukan dia sesuai dengan caranya sendiri yang sesaat dan keras kepala. Contoh ini dicatat untuk kepentingan setiap generasi berikutnya. Adalah berbahaya untuk mempermainkan Tuhan, untuk mengikuti kemauan yang keras kepala dan tegak tengkuk. Ada ribuan orang pada hari ini yang mengikuti haluan yang serupa dengan Bileam. Mereka mengikuti jalan mereka sendiri dan mengikuti keputusan hati mereka sendiri dengan berpura-pura dibimbing dan dikendalikan oleh Roh Allah. Dan doa orang-orang yang sengaja tertipu ini dijawab sesuai dengan roh yang mendorong mereka. Untuk tujuan yang bijaksana, Tuhan sering mengizinkan mereka mengambil jalan mereka sendiri. Mereka berjalan dalam kabut tebal, awan gelap yang dihembuskan setan ke dalam jiwa. Bahaya menimpa jalan setiap orang yang meninggalkan satu-satunya pembimbing sejati, mencoba dengan cahaya kebijaksanaannya sendiri untuk menemukan jalan aman, melewati berbagai kesulitan dan bahaya dunia ini. Orang yang demikian menempatkan dirinya dalam situasi yang jauh lebih berbahaya daripada seorang pengelana yang mendaki permukaan tebing yang licin, di mana jika dia kehilangan keseimbangan sesaat saja, dia akan terjatuh dan hancur berkeping-keping.
Daud menggambarkan bahaya dari mereka yang tidak berjalan dengan Tuhan, yang untuk sementara tampak makmur dalam cara yang jahat. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedasatan. Disalin dari buku Signs of the Times, 25 November 1880. Renungkan lebih dalam, apakah saya masih mendengar suara Tuhan? Apakah Dia membimbing hidup saya? Bagaimanakah saya bisa yakin bahwa saya mengikuti satu-satunya pembimbing sejati sorga? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.